referensi kita bahwa sebenarnya yang pertama kali mengguncang aras para habaib Balawi ini tidak lain adalah Gus Yahya Khalil Stakuf sendiri sebenarnya. Sebelum ini kan dia sendiri juga pernah bikin heboh karena mengatakan diksi pengungsi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 29, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kali ini ada satu ulasan video terkait dengan Habib ya, tetapi ini mengulas riwayat daripada sebuah postingan dari Ketua Umum PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf ya, itu sekitar tahun 2017. Artinya bahwa Gus Yahya sebenarnya sudah pernah membuat sebuah statement di postingan akun Facebook beliau yang itu sifatnya sebuah pembacaan yang lebih kritis terhadap sejarah Balawi. Jadi jauh sebelum viralnya apa yang hari ini sedang menyita perhatian publik soal nasab Balawi, habaib sebenarnya jauh-jauh hari Gus Yahya itu sudah memberikan sebuah perspektif kritis ya. Bahkan diksi yang dia pilih ini juga sangat sangat tajam ya, karena menyebutnya sebagai imigran Yaman itu pengungsi, dan memang itu yang banyak juga kita sering baca dalam sejarah. Gus Yahya memang tidak secara spesifik menyebut Habib ya Balawi, tetapi secara umum soal imigran Yaman. Nah, ini tentu sesuatu yang menurut kita bahwa kalau hari ini perdebatan masalah habaib itu kemudian mengemuka, pada dasarnya memang memori kolektif ya masyarakat kita, para tokoh-tokoh kita sebenarnya memiliki pembacaan yang kritis terhadap habaib ini. Nah, ini yang tentu penting untuk kemudian kita edukasikan kepada publik sehingga publik bisa memberikan perspektifnya sendiri dengan melihat berbagai perbandingan informasi yang ada. Nah, kita akan coba menyimak bagaimana ulasan daripada pria ini yang mencoba menyampaikan ulang ya status FI daripada Gus Yahya, karena itu berbahasa Jawa yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia biar lebih mudah dan dipahami oleh setiap kalangan. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak sama-sama. Gus Yahya, Ketua Umum PBNU hari ini ya. Status lama beliau di akun Facebooknya pada tahun 2017 yang lalu, tepatnya Oktober 2017. Nah, status ini rupanya status Facebooknya Gus Yahya Khalil Stakuf ketika itu ternyata status yang pernah membuat heboh jagat maya saat itu, khususnya para habaib, karena merasa tersinggung dengan postingan Gus Yahya Khalil Stakuf ketika itu. Walaupun sebenarnya pada status Facebooknya Gus Yahya itu tidak ada kosakata Habib, tapi banyak pengikut Habib yang ketika itu marah, heboh itu. Ternyata saya surfing ya, tanya ke Mbak Google, ternyata status Facebook itu sempat membuat heboh jagat maya ketika itu karena dianggap menyinggung klan para habaib ketika itu ya. Dan ini ini menjadi tambah referensi kita bahwa sebenarnya yang pertama kali mengguncang aras para habaib Balawi ini tidak lain adalah Gus Yahya Khalil Stakuf sendiri sebenarnya. Sebelum ini kan dia sendiri juga pernah bikin heboh karena mengatakan diksi pengungsi gitu. Kalau itu di YouTube ya,
Itu sekitar 2 tahun yang lalu. Kita bacakan dulu status Facebooknya Gus Yahya ini yang memiliki heboh. Nanti saya bacakan tentang berita kedatangan Habib Umar ke Indonesia saat itu. Ini saya baca, ini bahasanya bahasa Jawa. Nanti saya terjemahkan. Jadi pada 19 Oktober 2017 di akun Facebook bernama Yahya Khalil Stakuf ditulis begini, ini 256 kali dibagikan 3.853 komentar. Ini untuk ukuran medsos ketika itu udah luar biasa loh ya. 2017 artinya viral sekali itu. Dia menulis begini, Mbah Doro panjenengan meniko saenipun boten sisah asring tindak mriki. Umat ten negari panjenengan piyambak rak langkung betahaken to. Ten mriki kahananipun lumados kok. Menapa malih menawi dipun bandingaken kalih kahanan. Ini memang ini kalau yang paham bahasa Jawa ini memang cukup bingung ini, walaupun ya Gus saya level Gus saya bisa lah ya. tidak ada diksi, tidak ada kosakata Habib di sini, tapi ketika itu momennya pasti paham orang ini. Yang salah satu diksi Mbah Ndoro, dia bilang dari luar negeri, di mana negaranya sedang kocar kacir ya. Ketika itu bangsa negara Arab tahun 2017 tuh sedang rame-ramenya perang Suriah, Yaman, Turki. Oke, saya coba terjemahkan ya dalam bahasa Indonesia biar bisa diterima lebih luas. Mbah Ndoro panjenengan menika saenipun boten sisah asring-asring tindak mriki. Mbah Ndoro itu ya kalau bahasa Indonesia tuan ya. Tuan gitu. Panjenengan bahasa Indonesianya apa ya? Mbah Tuan, Anda itu sebaiknya tidak usah sering-sering datang kemari. Umat teng negari panjenengan piyambak rak langkung betahaken to. Umat di negara kalian sendiri kan lebih membutuhkan. Tengriki kahananipun lumados kok. Di sini kondisinya itu lumayan kok. Menapa malih menawi dipun bandingaken kalih kahanan umat teng negari panjenengan, apalagi kalau dibandingkan dengan kondisi umat di negara Anda, ingkang masyarakatipun nembe kocar kacir mboten kantenan menika. Yang masyarakatnya baru saja kocar kacir tidak karu-karuan itu. Teng mriki nggih kathah kiai-kiai ingkang alim-alim saha keramat-keramat. Di sini juga banyak kiai-kiai yang alim-alim juga keramat-keramat. Namun boten kober mengumumkan datang luar negeri, tetapi tidak sempat untuk mengumumkan itu ke luar negeri sebab sangat ketumulipun gulawentah sohon jagi lahir batosipun umat datang mriki piyambak. Sebab karena mereka itu sibuk ngerumat atau gulawentah apa ya? Ngerumat lah gitu ya. Juga menjaga lahir dan batinnya umat di sini, di negeri kita sendiri. Ketimbang bucal wekdal wirawiri dugi ngriki, daripada membuang waktu bola bali ke sini, bola bali ya. Wirawiri apa? Ketimbang bucal wekdal wirawiri dugi ngriki, daripada membuang waktu ke sini bolak-balik, lebih baik panjenengan atau Anda itu berikhtiar berusaha untuk umat di negara Anda sendiri. Bagaimana agar bisa rukun dan damai di sana. Lah kejawi menawi panjenengan ngerasakan ngaos, lah kecuali kalau kalian menginginkan ngaji di sini, monggo kula aturi mapan dateng langgar maka mari
kita persilahkan atau saya persilahkan untuk datang ke musola atau masjid. Kulo tak toto rumiyin mangke kulo wucal sak cekawipun. Saya tak mempersiapkan diri, tak bersiap-siap, nanti saya nanti mangke kulo wucal secekapipun. Kulo tak toto rumiyin mangke kulo wucal sak cekapipun. Saya tak tata-tata dulu, tak bersiap-siap dulu, nanti akan saya ajar secukupnya. Ini status Facebooknya Gus Yahya 19 Oktober 2017. Ternyata viral dan jadi bahan pembicaraan yang cukup ramai ketika itu. Ya, saya cek ini di Google, ada beberapa media yang membahas, mengupas tentang ini. Ternyata ini di Duta Islam juga ditulis. Ini Duta Islam mengangkat berita ini hari Jumat 20 Oktober 2017. Soal status Ndoro Zainal Ma'arif, kalian saja yang terjangkit virus asobiah. Dutaislam.com, status Kiai Yahya Kholilistakuf di Facebooknya pada Kamis 19 Oktober 2017 yang menyebut Mbah Ndoro menjadi perbincangan di grup-grup WhatsApp. Apa maksud Gus Yahya membuat status itu? Nah, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ramai menjadi perbincangan ya. Kemudian juga ada di website. Ya, kalau kita menyimak apa yang diulas tadi oleh pria tersebut, bahwa pada dasarnya ya perbincangan soal nasab Balawi ini itu sebenarnya sudah dimulai ya lebih awal ya, atau bahkan sudah banyak yang mendahului sebelumnya yang melihat ya masalah imigran Yaman ini secara lebih kritis ya. Salah satunya adalah Gus Yahya Kholilistakuf. Kenapa kemudian ini penting dimunculkan ke permukaan? Karena ketika ada orang yang kemudian mencoba melihat jauh ke dalam soal nasab habaib, justru Gus Yahya tampil membentengi atau melindungi para habaib dengan maksud bahwa ya tidak usah dipersoalkan ya nasab dalam berbagai statementnya lah seperti itu. Sejak viralnya masalah kelompok yang kemudian mencoba mempertanyakan dan meminta agar habaib ini melakukan tes DNA, justru Gus Yahya tampil ke depan untuk kemudian membela ya para habaib ini, bahwa sudah tidak usah memperbincangkan, kita yakini saja bahwa habaib itu adalah zuriat Nabi. Nah, ini kan sesuatu yang kemudian nampak bertolak belakang dengan apa yang pernah dibuat dalam status Facebook beliau. Ya, kita tentu sebagai orang yang mengikuti perkembangan soal habaib ini ya memang melihat bahwa ada sesuatu yang sepertinya memang belum bisa bertemu ya, karena di satu sisi bahwa banyak kiai-kiai NU yang mempertanyakan ya bagaimana validitas daripada tesis Kiai Imaduddin Usman. Tetapi ada pula yang kemudian mendukung secara moral bahwa ini adalah sebuah kajian ilmiah, yang itu juga harus dibantah secara ilmiah. Hanya saja memang bahwa pernyataan Gus Yahya ini menjadi menarik untuk kita ulas statementnya yang tahun 2017 dengan apa yang hari ini sering beliau sampaikan, yang itu membela habaib. Nah, saya kira netizen bisa memberikan penilaian tersendiri terhadap situasi ini. Yang jelas bahwa kita hanya berharap ya polemik nasab habaib ini bisa selesai dengan baik dan tidak menciptakan keterpecahan umat Islam di Indonesia. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.